Halo kawan-kawan, nama saya Kevin. Di video ini saya akan melakukan percobaan Oersted. Sebelum kita memulai percobaannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu percobaan Oersted. Percobaan Oersted adalah percobaan yang dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Oersted yang merupakan seorang ahli fisika dan kimia asal Denmark pada tahun 1820. Dalam percobaan yang tersebut, ia menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen yang sangat sederhana. Tujuan penelitian: 1. Untuk menyelidiki gejala kemagnetan dan medan magnet. 2. Untuk mengetahui pengaruh kawat yang dialiri arus listrik terhadap medan magnet pada kompas. 3. Untuk menentukan besar dan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Alat dan bahan. Untuk alatnya ada gunting. Untuk bahannya ada 2 buah baterai, kawat tembaga dengan panjang sekitar 30 cm, 1 buah kompas, dan selotip atau lakban. Langkah-langkah percobaan. Pertama, sambungkan kawat tembaga dengan salah satu baterai dengan menempelkan kawat tembaga ke baterai menggunakan selotip atau lakban. Setelah itu, arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada kompas. Kemudian, dekatkan kawat tembaga ke kompas. Lalu, amati arah simpangan kompas. Selanjutnya, arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub selatan pada kompas. Kemudian, dekatkan kawat tembaga ke kompas. Lalu, amati kembali arah simpangan kompas. Setelah itu, gabungkan 2 baterai dengan menyambungkannya. Kemudian, sambungkan kawat tembaga dengan baterai dengan menempelkan kawat tembaga ke baterai menggunakan selotip atau lakban. Lalu, dengan mengarahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada kompas, dekatkan kawat tembaga ke kompas. Bandingkan dengan ketika hanya menggunakan 1 baterai saja. Terakhir, dengan mengarahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada kompas, dekatkan kawat tembaga ke kompas secara perlahan-lahan, dan amati besar perubahan simpangan kompas. Pembahasan. Jika kawat dialiri arus listrik dari arah utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Jika kawat dialiri arus listrik dari arah selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kiri dan akan kembali ke posisi semula jika kawat dijauhkan atau tidak ada arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada kawat tembaga, maka besar simpangan kompas juga akan semakin besar. Semakin dekat kawat tembaga ke kompas, maka besar simpangan kompas juga akan semakin besar. Kesimpulannya, kawat penghantar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet, dan penyimpangan yang terjadi pada kompas dipengaruhi oleh arah arus listrik yang mengalir, besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar, dan jarak antara kawat berarus listrik dengan kompas. Untuk arah arus listrik, jika arus listrik mengalir dari utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Jika arus listrik mengalir dari selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kiri. Untuk besar arus listrik, jika arusnya diperbesar, maka jarum kompas akan menyimpang semakin jauh. Sebaliknya, jika arusnya diperkecil,
maka jarum kompas akan menyimpang semakin dekat. Untuk jarak kawat berarus ke kompas, jika kawat berarus didekatkan dengan kompas, maka akan terjadi penyimpangan. Dan semakin jauh jarak antara kawat berarus dengan kompas, maka tidak terjadi penyimpangan. Demikian video ini, semoga informasi yang ada pada video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton.